Legenda Kampung Kapitan bermula dari kedatangan masyarakat Tionghoa ke Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Seorang pemimpin bergelar kapitan diangkat untuk memimpin komunitas Tionghoa dan kawasan tempat tinggalnya, kemudian dikenal sebagai Kampung Kapitan. Kampung Kapitan adalah kawasan pemukiman bersejarah di kota Palembang yang menjadi tempat tinggal pemimpin komunitas Tionghoa pada masa Kesultanan Palembang, serta mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa dan Melayu. Halo guys, kali ini gua bersama teman-teman gua. Ada Betran aka Kumar, ada Pandi, dan ada Restu ya. Dan sekarang kita berada di Legenda Kampung Kapitan, yang dimana teman-teman kita baru nyampe. Dan fun fact teman-teman, yang mana bangunan ini tercatat kurang lebih berusia 375 tahun. Oke teman-teman, saksikan kami keseruannya ya. Dadah. Oke, kita masuki bangunan yang pertama, di mana bangunan ini berdiri sekitar tahun 1650-an. Dan di dalamnya itu terdapat beberapa dokumentasi keluarga, dokumentasi pengesahan ketua, dan beberapa spot untuk peribadatan berbagai agama. Di sini terdapat gambar asli pengesahan Kapiten Temenggung dari Belanda yang bernama Joachim Ling, generasi ke-11 dari etnis Tionghoa yang ada di Kampung Kapiten ini. Nah, di sini ada fotonya langsung ya, teman-teman. Ini lukisan ya. Dan ini ada pengesahan yang saya bilang tadi dari Belanda ya. Yang ditulis oleh orang Belanda. Yang harus kita ketahui bahwasanya hampir sebagian besar barang-barang di sini dan di dalam kita lihat itu hampir sebagian murni dibawa dari Tionghoa. Oke, baik. Pada ruangan ini teman-teman bisa lihat ada beberapa spot peribadatan dari beberapa agama, dan di sana kameramen, ayo. Nah, di sini ada beberapa patung-patung yang merupakan hasil ukiran tangan sendiri. Bisa dilihat. Oke teman-teman, as you can see in here, so di sini ada patung dari Dewa Kemakmuran dari agama Konghucu, di mana dewa ini pertama kali menemukan beras teman-teman. Kameramen bisa mendekat untuk melihat lebih dekat. Nah, ini yang teman-teman, ini adalah patung dari Dewa Kemakmuran dari agama Konghucu. Dan juga beras juga merupakan makanan kita sehari-hari yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Baiklah, fun fact teman-teman, lantai yang sedang kami pijaki saat ini adalah terbuat dari kayu petanan, di mana kayu tersebut sudah punah teman-teman dan tidak akan bisa kita temui dimanapun. Atau orang Jambi kayu besi, atau orang Kalimantan kayu hitam. Kayu hitam. Ini semua ini. Semuanya kan ada tenaga nasi.
Dia tak kena sih. Punya kalian, punya jenis dagangan itu kayak tertentu. Jadi begitu juga dagangan ini, orang sudah tahu. Kalau untuk bentuk dari seluruh harum atau ada sejarah, Memang, jadi ini. Terus kita ini beliau kalau untuk patung, tetapi ini yang utama. Ini yang utama. Jadi jatuhnya beliau itu generasi yang ke-11. Generasi yang ke-11. Jadi wujud kami kan generasi ke-14. Ini panorama atau pemandangan negeri Belanda. Oh. Yang ini jembatannya ini. Ini dah. Ini inilah jadi gambarnya utuh rumah ini. zaman dulu Pak. Ya, nanti ini Dewo nak ngelakuin. Dewo bisa. Tak Eropa itu kamu tengok ada pilar ini. Pilar-pilar itu kalau kamu tengok di Eropa kan banyak. Oh, Kayak kerajaan tiang itu. Itu jadi ada itu jadi di sebelah itu ada tiga apa ya? Tiga bentuk bangunan yang menjadi satu. Jadi seperti Eropa bentuk ini, ya. Kemudian rumahnya ada, lalu puncaknya benteng tetap 5. Kalau ini cuma kali, bentengnya 5. Kemudian tidak mau ringan. Jangan salah. Benteng ini itu merupakan. Baiklah, sekarang kita menuju ke bangunan yang kedua. Sedikit informasi bahwasannya dulu bangunan ini dipakai para etnis Tionghoa untuk beribadah. Ini adalah rumah pakai para leluhur. Pada bangunan kedua, kita dapat melihat replika nisan yang diukir sendiri dan terdapat beberapa foto-foto leluhur yang dapat kita lihat secara seksama. Satuan. Kalau zaman ini kan untuk gampang kan dinoktor. Ya, disambung ini. Ini tidak satuan. Jadi kalau pada waktu misalnya waktu datang dari sana juga mungkin dibungkus apa dia apa juga dirawat dengan benar. Kenapa? Kalau tak apa jadi? Nah, yang ini ini jatuh dari generasi kami yang ke-14 ini. Kami cuma dapat kami pasif. Dia punya lampu-lampu kristal, lampu apa sudah ada. Kalau ini tidak ada lampu, ini bukannya dari Tiongkok asli. Ini ya kalau maunya mungkin. Jadi pada ruangan ini kita dapat melihat nuansa kamar etnis Tionghoa pada zaman dahulu. Fun fact-nya lagi teman-teman, pada bangunan ini memiliki dinding 3 kali lebih tebal dari bangunan biasanya teman-teman. Fakta menariknya nih teman-teman, yang harus kalian ketahui bahwasannya ranjang ini berusia sekitar 200 tahun lebih lamanya. Kami
kami ngadokan untuk yang lama-lama. Jadi ini dulu kalau kamar pengantinnya mungkin zaman tekernya, walaupun ya mungkin cuma sekitar 35% lah mirip. 65% kita sudah tahu karena perlengkapannya kan tidak ada. Kebanyakan mestinya ada rambutnya, terus kalau Buat di Palembang aku asal Tionghoa sih Pak. kayaknya ini dipakai di Tionghoa. Nah, yang buat ini iya. Ini mejanya Nah, meja ini mungkin umurnya paling ada 25-30 kan. Nah, ya sekarang saya nyoba, masih nyoba lah. Macam mana kau punya kelingking untuk jangan di sini? Kelingking, kalau yang ini oke lah. Ini. Jadi kemarin ada tamu dari Kalimantan, kan pada tulis ada yang tulis lama-lama, tulis link bahwa datang sini dari pagi sudah pulang, datang sini sudah jam 2 nanti kesini sudah duit. Data-data itu mesti kalau pada waktu tahun masuk itu adanya tahun 78. Kalau waktu itu masih bisa tahu hanya ingin cek kemungkinan besar. Kampung Kapitan dipilih sebagai objek video dokumenter ini karena mencerminkan peradaban Melayu yang berkembang berdampingan dengan Islam. Keberadaan komunitas Tionghoa di bawah Kesultanan Palembang menunjukkan nilai toleransi, harmoni, dan dakwah Islam yang damai. Karena di dalamnya terdapat foto kiai terkemuka umat Palembang yang dikenal dengan sebutan Kiai Maroga.